Romo, Hmm? ini yang baru naik katanya dia typing. Kalian ini mengkritik sola fide. Arti fide aja kalian nggak tahu. Ngawur-ngawur. Yang baru naik ini Phil apa nih? Phil Spinmenic. Oh ya, Filis, Oh ya, silakan Phyllis. jelaskan apa arti fide untuk kami dulu. Halo? Kan di dalam arti iman itu kan udah termasuk perbuatan, Romo. Iman itu kan Tunjukkan keterlibatan di mana subjektif. iman itu sudah menunjukkan Iman perbuatan. itu kan keterlibatan subjektif total terhadap Kristus, kan udah termasuk perbuatan di Oke, definisi iman. langsung pakai ayat deh daripada pusing pakai logika. Sofi bantu. Kolose 5 ayat 6. Kalau Romo sampai 4 Romo. Kan Kolose 5 ayat kan 6. beda iman dengan Sebentar kita sampai di sana. Galatia 5 ayat 6. Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Engkau angkat buang kasih dan hanya iman. Apakah iman itu bisa dikerjakan? Bukan saya yang ngomong dong, Paulus yang ngomong. Engkau mau tahu supaya iman dan pengharapan itu bagian dari kasih? Nanti saya jelaskan. 1 Korintus 13 ayat 2 dulu. Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Gusli, walaupun imanmu sempurna untuk memindahkan gunung, ketika engkau tidak mempunyai kasih, engkau tidak berguna sama sekali. Kasih itu apa? Nanti kita lihat definisi kasih. Di dalam definisi kasih itu ada pengharapan dan iman. Artinya kalau kita mau analisa logis menurut Santo Paulus, di dalam ayat definisi kasih nanti ayat 4 selanjutnya, artinya iman dan pengharapan bagian dari kasih itu. Bukan kasih, perbuatan kasih itu bagian dari iman. Tolong kita baca definisi kasihnya. Ayat 4. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu. Pelan-pelan. Percaya Pelan-pelan. sesuatu. Kasih itu pelan-pelan. Kasih itu menutup segala sesuatu. Ya, percaya segala sesuatu. Fidei, segala sesuatu, fidei. Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Ingat dulu. Kasih itu percaya, fidei. Segala sesuatu, mengharap segala sesuatu. Langsung tembus ke ayat 13. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tahan dulu. Dan yang paling besar di antara Philip, tahan dulu. Akhirnya tinggal ketiga hal, yaitu iman, harapan, dan kasih. Saya mau tanya Philip, filosofi. Yang paling besar adalah apa? yang paling besar adalah kasih, Romo.
Lalu pertanyaan, kenapa engkau bertanya seperti itu kalau engkau sudah tahu? Kan tadi kan kita bahas sola sola fide Ya, yang menurut makanya Luther kan di Romo. sini supaya Kalau yang Nur jelaskan saya ngerti. Yang saya maksud itu hanya Romo, kan menurut Luther itu kan faith itu kan living total subjectiveness to Christ. Berarti kan menurut dia definisi faith itu sendiri udah udah terikut di dalamnya perbuatan gitu loh Romo. Oke, jadi engkau tidak mengerti dia punya surat. Dia pernah bilang begini. Crede fortiter, pecca fortiter, crede fortium. Berdosalah sekuat tenagamu dan percayalah sekuat tenagamu. Contohnya, dia bilang, berbuatlah cabul 1000 kali. Filis, tidak usah cari di Google lah. Kita omong langsung di sini. Oke. Daripada tidak enak lah kamu keluar masuk. Saya rasa macam bagaimana juga gitu kan. Saya dengar kok Romo, saya dengar. Ya, maksudnya Tadi saya dengarlah. Iya, memang saya dengar Karena kok Romo. Tadi Romo bilang kalimat Luther itu saya dengar kok. Yang 1000 kali cabul itu. ya macamnya dia bilang begini, itu kalimatnya dia atau tidak? Kalimat dia Romo. Tapi kan maksud dia itu Oke, kan ya, nggak ada oke. dosa, Nah, sekarang nggak oke. ada dosa yang sangat Saya, besar yang nggak bisa dimaafkan Tuhan. Ya kan itu oke, kan ya, maksudnya kan. makanya dia pakai begini. Pecca fortiter, crede fortium. Berbuatlah dosa sekuat tenagamu dan percayalah sekuat tenagamu, selesai. Engkau bisa berbuat cabul 1000 kali dalam sehari. Dengan percaya, dosamu sudah dihapuskan. Dan dia bilang secara jelas, dia katakan seperti ini. Loco caritatis ponimus fidem. Di tempatnya belas kasih, perbuatan kasih, gantikanlah itu dengan iman. Apakah itu bukan pernyataannya dia? Oh, kalau yang kedua ini saya nggak tahu. Tapi yang Nah, pertama makanya harus tadi yang bongkar Romo semua, bilang itu saya tahu. saudaraku. Itu pernyataannya. Itu pernyataannya Ba- Luther. Baca di sini suratnya kepada Melanton poin 13. Engkau baca Deo, tolong baca. Supaya saudaraku bisa tahu sedikit. Aduh, aku udah rebahan Romo, laptopku Oke, nanti lain kali, oke. Maksudnya seperti ini. Dia gantikan balas kasih, tidak penting lagi balas kasih. Gantikan dengan iman, selesai. Sedangkan Paulus mati-matian. Di dalam Galatia 5 ayat 6. Hanya iman yang dikerjakan oleh kasih. Dalam 1 Korintus 13, mati-matian dikatakan, walaupun aku mempunyai iman sebesar sempurna untuk memindahkan gunung, kalau aku tidak punya kasih, aku tidak berguna sama sekali. Kasih itu apa? Kasih itu mengharapkan segala hal, percaya dalam segala hal, itu bagian dari kasih. Dan itu penting sekali untuk memahami. Jadi kalau seandainya engkau mau bongkar dari kata fide itu, engkau tahu dasar Ibrani dari kata fide itu apa? Engkau tahu kata iman, fide di dalam Ibrani itu kata apa, saudaraku? Filosofi. Ya, ya Romo. Engkau tahu kata fide di dalam akar Ibrani itu kata apa yang digunakan? Itu Karena ya Romo tadi ya. engkau Kalau nggak bilang salah, engkau kalian tidak tahu fide. kalau Sekarang nggak salah akar itu dari ya. fide Apa itu ada namanya? di Ibrani. Kata Melompat apa? ya. Kata apa? Kata Ibrani-nya. Kalau tadi engkau bilang Oh, kalau kami katanya saya tidak nggak tahu tahu Romo. fide itu. Ya? Kalau kata Ibrani saya nggak tahu. Tapi kalau kayaknya sih melompat kalau nggak salah ya. Oke, biarlah saya menjelaskan kepada engkau. Kata aslinya, fi iman di dalam konsep Ibrani namanya emunah. Emunah artinya akar yang kuat. Makanya ketika Yesus membuat parabola, perumpamaan tentang benih yang jatuh di jalanan, burung datang ambil makan, yang jatuh di berbatuan, akar tidak bisa menguatkan tunas yang tumbuh itu, yang jatuh di antara rumput-rumput dan akar-akar lain, karena rumput yang lain, akar yang lain makan juga, makanya dia mati. Maka yang jatuh di tanah subur, karena di sana akarnya bisa menguat. Atau Yesus buat perumpamaan tentang dirikanlah rumah di atas dasar batu. Ini yang emunah artinya akar yang kuat, wadas yang perkasa. Dan ingat sekali, Yesus membuat perumpamaan tentang jadilah terang, harapan untuk kita bukan perumpamaan. Jadilah terang dan jadilah garam. Rasanya bagaimana kalau filosofi makan makanan tanpa garam? Rasanya bagaimana? Nggak enak Romo. Nggak ada rasanya. Kalau engkau kasih garam, Hambar.
hambar, dan engkau kasih garam yang pas, engkau makan, engkau akan bilang apa? Ini baru garam atau ini baru makanan? Ini baru makanan. Kenapa? Garam yang memberi rasa engkau tidak sebutkan. Karena memang makanan itu harusnya ada rasanya dong ya. Ya, makanya. Tetapi garam yang memberi rasa engkau tidak pernah mengatakan ini baru garam. Atau engkau minum kopi pahit atau dengan gula? Aku kopi pahit Romo kalau kopi. Oh, kopi pahit. Oke. Ya. Kalau banyak orang yang tidak minum kopi pahit ya. Setelah mereka taruh gulanya pas, mereka bilang, ini baru kopi. Ternyata yang memberikan rasa sedikit itu gula. Jadi yang memberikan rasa tidak pernah disebutkan. Engkau buat rumahmu, engkau bangun fondasi rumahmu, engkau taruh letak dasarnya ada di atas atau di bawah? Di bawah. Dan orang akan melihat, dasarnya megah atau rumahnya megah. Rumahnya megah. Ketika engkau memetik buah mangga, engkau akan berterima kasih kepada akar yang mencari makan untuk mensuplai kepada pohon. Enggak Romo, enggak. Engkau akan mengatakan mangganya enak sekali. Apakah engkau mengatakan akar dari mangga itu enak sekali? Inilah posisi iman, emunah, akar yang kuat, wadas yang perkasa, kebenaran. Makanya Yesus bilang jadilah garam. Garam itu memberi rasa, tapi banyak kali dan 1000 kali, jutaan kali kita tidak pernah mengatakan ini baru garam. Tetapi jadilah juga terang. Dan terang itu ada di mana? Bongkar. Yesaya 58 ayat 7. Ada di mana? Terangmu bersinar dalam apa? Iman itu seperti garam, dan perbuatan itu seperti terang. Itu Yesus sudah omong mati-matian di situ. Sekarang kita lihat tadi iman sudah memberi rasa tanpa disebut. Dia bekerja dalam misteri, pelan dan semuanya itu. Tetapi yang keluarnya apa? Ini penting sekali. Yesus membuat 2 perbandingan. Jadi garam dan jadi terang. Dan terang itu ada di mana? Kita bongkar. Yesaya 58 ayat 7. Selanjutnya. Yesaya 58 ayat 7. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Lanjut. Dan pada waktu itulah Garis bawah. terangmu akan mereka seperti fajar. Baca dulu, ulang. Pada waktu itulah. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Lanjut. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Maka terangmu akan. Ayat 10. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka
Terangmu Maka akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembai tengah hari. filosofi, silakan. Saya mau tanya Romo. Berarti Tidak, kalau kita dari jangan dulu. Kita iman dan perbuatan. Kita di situ. Jangan dulu lompat. Iya, saya mau tanya soal ini kok Romo. Berarti di dalam ajaran Katolik iman itu kalau yang saya tangkap dari Romo adalah eh dia statusnya dia intelektual, tahu, tapi dia tahu yang kuat gitu, Romo. Apa ya, semacam intelektual yang kuat gitu terhadap persetujuan intelektual Ibrani, gitu. Ibrani telah menjelaskan definisi iman. Di dalam Ibrani 11. Tolong, definisi Kalau iman. Engkau pernah baca definisi iman di dalam Ibrani 11? yang bukti bahwa Ya, iman atau adalah Santo bukti, ya kan? Agustinus bilang, iman adalah kata-katanya merefleksikan Ibrani 11 itu. Jangan hanya baca satu ayat, bacanya semua. Santo Agustinus hebat banget ya. Iman adalah memperoleh apa yang tidak dilihat untuk bisa melihat apa iman. Sebentar, Agustinus punya kata-kata hebat sekali tentang iman. Iman adalah percaya apa yang tidak dilihat supaya bisa melihat apa yang dipercaya. Kalau saya kan Romo, Makanya- Iya. Saya itu kan besar dari tradisi Lutheran sama Kierkegaard ya Romo. Jadi saya tuh menganggap iman tuh lebih kayak melompat yang ke daerah ruangan yang gelap gitu. Kalau dalam bayangan saya iman tuh seperti itu Romo gitu. Oke, tapi dalam kitab suci yang barusan kita omongkan, Iya memang berbeda sih penekanannya lah. Antara tapi apa yang Romo bilang di kitab iman suci itu dengan bukan apa yang saya sekadar pahami. percaya ya, maksudnya begitu. Engkau maksudkan seperti itu. Iya Tetapi betul Romo. Bukan saya percaya. Santo Paulus membedakan iman, harapan, dan kasih. Itu sangat berbeda. 3 hal posisinya sangat berbeda, oke? Makanya kalau dari kata dasarnya emuna, engkau bilang iman sudah memuati perbuatan, sedangkan perbuatan itu menjadi terangmu. Terangmu akan bersinar di dalam perbuatan. Dalam Yesaya 58 ini, Yesus mengulangi kembali dalam Matius 25 ayat 35 selanjutnya. Di manakah engkau ketika saya lapar? Di manakah engkau ketika saya telanjang? Di manakah engkau ketika saya dipenjara? Yang melakukannya untuk yang kecil ini, melakukannya untuk aku. Karena itu, agama yang murni, tak bercela. Bantu dulu, Sofi. Yakobus 1 ayat 27. Agama yang murni ini, kata Yakobus. Yakobus 1 ayat 27. 27. Ibadah yang murni Agama, dan kata dasarnya agama. agama yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Oke, Ibrani 10 ayat 24-25. 2 hal yang harus dipenuhi di dalam agama yang murni. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan lupa perbuatan kasih, perbuatan baik, dan jangan menjauhkan dirimu dari ibadah-ibadahmu. Saya tidak mau sentuh kata ibadah di sini karena ibadah ini lebih kepada bagian liturgios,
dan liturgi ini harus dirayakan oleh seorang imam. Saya tidak mau masuk ke sana, tapi hanya mau katakan Sofia atau bagaimana Philip Sophie, engkau punya pemahaman seperti itu, tapi engkau harus bongkar apa kata kitab suci, oke? Oke Romo, pertanyaan terakhir, masih nyambung sini kok Romo. Ya, oke, silakan. Jadi bagaimana Romo menghubungkan antara konsep iman yang Romo katakan tadi dengan figur Abraham yang dikatakan bapak orang beriman? Bukankah Abraham dalam mengorbankan anaknya dia tuh lebih dekat kepada definisi iman yang seperti saya bilang tadi Romo, yang melompat ke ruangan yang gelap itu. Abraham nggak tahu apa yang terjadi di atas, dia hanya mendengarkan perintah Tuhan, dia percaya, dia lakukan gitu. Bukan itu yang buat Oke, dia sebagai tetapi- dikatakan beriman Romo. Oke, tapi saya tidak temukan konsep iman seperti lompat di dalam ruangan gelap, oke? Ruangan kosong, tidak ada. Itu pernyataanmu sendiri. Tapi sekarang kita harus bongkar apa yang dikatakan oleh Yakobus tentang Abraham. Baca dari Yakobus 2 mulai dari ayat 13 selanjutnya. Itu akan disebut tentang Abraham, tetapi perbuatan. Oke. Oke. Iman dan perbuatan itu dua sayap, oke? Atau di dalam kata Yakobus sendiri seperti badan, tubuh dan roh, tanpa satu mati, seperti itu. Sofi, Yakobus 2 mulai dari ayat 13. Yakobus 2 ayat 13. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Penghakiman tanpa belas kasih akan diberikan kepada mereka yang tidak berbelas kasih. Oke, 14-nya. Sofi. Lanjut. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Sekarang contoh nyata 15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang." Tetapi ia apa yang perlu bagi tubuhnya? Apakah gunanya itu? Tahan dulu. Yakobus merefleksikan apa kata Yesus, di manakah engkau ketika saya lapar? Di manakah engkau ketika telanjang? Oke. Jalan pelan-pelan. Oke. Kunci di ayat 17-nya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Galatia 5 ayat 6 tadi Paulus bilang, hanya iman yang dikerjakan oleh kasih. Dan di sini Yakobus bilang bagaimana? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka apa kata Yakobus ayat 18 ini? Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman, padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Dan dulu, filosofi. Ya Romo. Bagaimana membedakan seorang setan dengan seorang Protestan?
Maaf, seorang setan dengan seorang Kristen. Maaf, salah sebut. Bagaimana membedakan seorang Kristen, maaf saya seorang Protestan lari dulu. Seorang Kristen dengan seorang setan. Bedanya di mana? Perbuatan. Di perbuatan lah Romo ya. Iya, benar, karena benar. ayat 19, setan juga percaya. Maaf yang Protestan tadi membedakan Protestan dengan setan lagi. Salah filosofi. Oke, salah. Tadi Ada saya mau bedanya katakan. Romo. Nanti kalau Protestan nanti ke surga, setan ke neraka. Oke. Maaf. Oke, bagaimana membedakan seorang setan dan seorang Kristen? Ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Jadi perbedaan seorang Kristen dengan setan tidak ada perbedaan dalam percaya, karena di sini dikatakan setan pun percaya dan gemetar. Mereka tahu ada Allah. Benar atau tidak? Iya benar. Benar. Hanya perbuatan setan itu apa? Memecah belahkan, membuat orang jauh dari kebenaran. Setan itu mengajak orang, kau bunuh saja orang, kau marah saja orang, kau benci seorang, kau gosip saja orang. Kita ikuti semua pekerjaannya setan. Tetapi setan percaya, dia tahu ada satu Allah. Ini barusan bilang dikatakan. Setan pun percaya bahwa satu Allah dan mereka gemetar di hadapan Allah. Yang untuk membedakan seorang Kristen dari seorang setan adalah perbuatannya, bukan imannya. Dia percaya loh. Yakobus bilang dia percaya loh. Ayat itu mengatakan, engkau percaya bahwa ada satu Allah? Iya benar. Setan pun banyak loh ya. Setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar di hadapan Allah. Maka ayat 20 itu keras banget. Filosofi maaf. Ayat 20 itu keras, Yakobus bilang. Uskup Yerusalem. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Dan dia ambil sekarang jawabanmu. Abraham, bukan terjun bebas Abraham. Di ayat 21 selanjutnya omong tentang Abraham. Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Itu karena imannya dibenarkan, bukan karena perbuatannya. Lanjut dulu. Angel, kamu lihat? Kamu ayat 22. Kamu lihat sampai 23. Ya, Promo. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Ayat 23. Imanmu menjadi sempurna, jangan lupa perbuatan. Karena itu kooperatif. Makanya tadi di dalam Galatia 5 ayat 6, hanya iman yang dikerjakan oleh kasih, oleh perbuatan. Supaya sanding dong, kerjasama. Kalau tidak bagaimana? Oke. 23 tentang Abraham. Masih Abraham, karena jawaban tadi pertanyaan tentang Abraham. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Oke, 24. Kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ingat kata hanya karena iman. Dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Karena itu dibenarkan oleh dua hal. Iman dan perbuatan. Dan ayat 26, bagaimana Yakobus membandingkan roh dan tubuh. Sebab seperti tubuh tanpa roh,
adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Artinya perbuatan itu memberikan sebagai roh yang memberikan hidup kepada tubuh. Silakan saudaraku atau teman-teman. Bisa mengerti? Engkau tanya tentang Abraham ya, saya pakai Yakobus bilang apa tentang Abraham? Salve Romo. Yo, Angels. Salve. Romo pamit, Romo Cafe. Salve Menarik pemain. pembahasan ini, pembahasan yang paling saya suka mengenai pembicaraan tentang sholat video ini karena Oke, silakan. satu hal yang saya dapat, ada satu penjelasan yang baru yang saya dapat. Alkitab ternyata menjelaskan ada loh iman yang tanpa perbuatan. Karena selama ini dari teman-teman kita yang Protestan mengatakan bahwa iman selalu otomatis, automatically pasti ada perbuatan. Tidak mungkin iman beriman tapi tidak berbuat. Seperti yang dibawakan oleh filsafat pertama-pertama tadi dia masuk. Iman pasti otomatis ada perbuatan. Nah, ternyata di dalam Alkitab ada loh yang beriman saja tanpa perbuatan. Ini konfirm dulu bahwa Alkitab menyatakan ada kategori yang hanya beriman tapi tidak berbuat. Jadi kalau berbicara iman pasti automatically berbuat, ternyata Alkitab bilang enggak, ada iman yang tidak automatically berbuat. Iman tanpa perbuatan itu tadi. Artinya ada lah. Ya, karena bagi beberapa orang di Protestan langsung mengklaim bahwa kalau dia tidak berbuat, tidak ada perbuatan baik, berarti dia tidak beriman. Ternyata Alkitab nggak ngomong gitu. Ada yang tidak berbuat tetapi dia beriman. Kita nggak bisa langsung menghakimi orang yang tidak berbuat, berarti dia tidak beriman. Nggak bisa. Karena di Alkitab ngomong ada karakter seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi disinggung masalah surat Luther. Saya mau, karena tidak ada yang bisa menampilkan tadi, biar nggak jadi miss, saya mau tampilkan. Ya, Nah, baca- surat baca Luther saja, ini, Paman AIP. surat Luther ini berjudul Let Your Sin Be Strong. Sebelum kita masuk ke poin 13, yang dimana inti dari pembicaraan itu, Let Your Sin Be Strong. Pertanyaannya, apakah Yesus dan para rasul mengajarkan untuk berbuat dosa? Itu satu poin. Setahu kita, Yesus dan para rasul selalu mengajarkan untuk jauhilah dosa. Jangan pernah berbuat dosa. Hendaklah engkau menjadi kudus seperti aku dan Bapakku kudus. Itu yang diinginkan oleh Yesus. Tetapi ada tiba-tiba setelah 16 abad kemudian, ada seorang pengajar yang mengajarkan umat Kristen, silakan berdosa. Let your sin be strong. Bahkan buat dosamu semakin kuat. Dari sini kita belum masuk ke poin 13 inti dari surat itu. Dari judulnya aja kita, bukannya saya menafsir atau apapun. Ini menjadi pertanyaan besar bagi saya ketika ada seorang pengajar mengajarkan umat Kristen untuk silakan bahkan buat dosamu lebih kuat. Ini udah bertentangan dengan ajaran Yesus dan ajaran para rasul. Ya, ini udah bertentangan dengan ajaran Yesus dan para rasul. Let your sin be strong. Ini lengkap ya, ini dari bukunya letter nomor 99 from the workbook, kemudian ditranslate by Erika Bultmann Flores. Saya langsung ke poin 13-nya. Ini, surat nomor 13. Ini bahasa Inggrisnya, saya langsung ke bahasa Indonesianya. Saya bacakan ya, izin bacakan. Jika Anda seorang pengkhotbah belas kasihan, jangan berkhotbah tentang belas kasihan yang hayalan, tetapi belas kasihan yang sebenarnya. Jika belas kasihan itu benar, maka Anda harus menanggung dosa yang sebenarnya, bukan dosa hayalan. Tuhan tidak menyelamatkan mereka yang hanya hayalan orang berdosa. Jadilah orang berdosa dan biarlah dosa-dosa Anda semakin kuat. Namun biarlah kepercayaan Anda kepada Kristus semakin kuat. Sampai di sini saya potong dulu. Seolah-olah baik. Ya, kita berdosa. Memang kita ini orang berdosa. Tapi iman kita harus lebih kuat lagi kepada Kristus, benar. Tapi ajakan untuk ayo berdosa, ini tidak pernah diajarkan oleh para rasul. Ajakan ayo berdosa, jangan dosanya cuma hayalan, buat nyata dosamu. Bahkan dosamu harus lebih kuat. Nah, ini bukan suatu tipikal pengajar yang bagus. Berarti dikotomi palsu dong, Paman AIP. Ya,
Ya, jadi Ya ini itu bukan kan pengajaran yang baik. retorikanya aja yang jelek itu Mas. Artinya itu kan dia mau bilang nggak ada dosa yang sangat besar yang nggak bisa dimaafkan oleh Tuhan. Itu yang sebenarnya artinya itu. Nah, kita berbicara in konteks di dalam tulisannya. Luther Saya nggak berbicara penafsiran atau apa, siapa saya yang menafsir kan? Saya cuma membaca. Bacaannya dia mengajak, ayo berbuat dosa. Ini tulisannya. Kalau mengatakan iya tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan, betul, betul. Semua sepakat. Tuhan Maha Pengampun. Tetapi untuk mengajak orang untuk berdosa itu loh yang saya pertanyakan. Kok ada seorang pengajar mengajak orang untuk berdosa? Saya lanjutkan ya. Namun biarlah kepercayaan Anda kepada Kristus semakin kuat dan bergembiralah di dalam Kristus yang adalah pemenang atas dosa, kematian, dan dunia. Kita akan berbuat dosa selama kita berada di sini. Karena hidup ini bukanlah tempat di mana keadilan berada. Namun kami, kata Petrus, dia mengutip dari tulisan Santo Petrus ya, 2 Petrus 3:13, menantikan langit baru dan bumi baru, di mana keadilan akan berkuasa. Itu sudah cukup melalui kemuliaan Allah kita telah mengenali anak domba yang menghapus dosa dunia. Tidak ada dosa yang dapat memisahkan kita darinya. Nah ini yang tadi dikatakan Om Pili. Kata-kata ini nanti ada di bawah, bukan di awal. Di awal itu saya berbicara sesuai konteks ya. Di awal dia bilang, jadilah orang berdosa dan biarlah dosa-dosa Anda kuat. Dia mengajak orang Kristen, jadilah orang berdosa dan biarlah dosa-dosa Anda kuat. Ini perlu digarisbawahi ya. Kalau dibilang yang di bawah betul kata Om Pili. Tidak ada dosa yang dapat memisahkan kita darinya. Bahkan jika kita membunuh atau melakukan persinahan ribuan kali setiap hari. Menurut Anda, apakah anak domba yang dimuliakan itu hanya membayar harga yang kecil dengan pengorbanan yang sedikit demi dosa-dosa kita? Berdoalah dengan sungguh-sungguh karena Anda cukup berdosa. Ini surat dari Luther. Saya nggak permasalahkan tentang makna bahwa tidak ada dosa yang dapat memisahkan kita darinya. Karena semua orang Kristen sepakat. Yang saya masalahkan kok ada seorang pengajar yang mengajak orang Kristen, jadilah orang berdosa dan biarlah dosa-dosa Anda kuat. Itu yang mungkin perlu dijelaskan oleh teman-teman dari Protestan. Itu aja. Izin bicara saya. Apa namanya tadi Pak Angel, saya izin bicara. Ya, silakan Pak. Oke. Saya setuju dengan Pak Pil tadi. Artinya begini bahwa di gereja-gereja Protestan tidak ada yang mengajarkan seperti itu. Tidak ada yang bilang suruh berbuat dosa, itu tidak ada. Jadi kalau Bapak membaca itu dan terus kemudian mengartikan seperti itu bahkan garis bawahi, Bapak harus melihat konteks secara keseluruhan, tidak bisa langsung begitu aja. Karena Saya lagi bicarain Luther Pak, saya nggak bicarain Protestan, saya bicarain Luther. saya ngerti, saya Saya ngerti nggak karena ngomong Protestan ya dari tadi. Saya nggak ngerti, ngomong Protestan, saya ngomong Luther. iya, saya ngerti. Artinya begini Pak Angel, artinya kalau kita lihat konteksnya, Luther ini lalu kemudian ada Protestan di bawahnya, kan begitu. Kaitannya kan begitu. Ya. Tapi kalau bicara mengenai itu tidak ada diajarkan seperti itu. Tidak diajarkan supaya berbuat dosa, tidak ada. Kalau seandainya Gimana sih? Itu Iya, tulisan Luther. Iya, Gimana sih gini Justin? Pak Justi ya, bahwa kalau perkataan Anda mengatakan tidak ada yang mengajarkan di Protestan, berarti Anda membenarkan Konsili Trente, Kanon 12, 14, dan 16. Dan tentang sola fide yang telah dianatema pada kanon pertama. Dikatakan bahwa jikalau ada orang yang mengatakan atau mengimani tentang sola fide hanya iman, biarlah ajaran tersebut dan yang memahaminya itu anatema, bidat. Kemudian yang kanon kedua tentang sola fide bahwa jikalau seseorang mengatakan bahwa perbuatan yang menyelamatkan dia itu juga dikatakan apa? Anatema, jadi bidat. Apa yang diajarkan oleh Konsili Trente itu sangat jelas pada kanon 12, 14, 16 posisi Konsili Trente terhadap sola fide. Jadi sangat mengherankan jika Protestan sekarang mengatakan bahwa sola fide itu setelah kita beriman kemudian ada diikuti dengan perbuatan, itulah posisi Konsili Trente sebenarnya. Ya, kalau jadi dilihat sola fide itu pure dari surat ke-13-nya Luther kepada Melanchthon, itulah sola fide. Dasar awal dari Luther. Jadi mohon maaf ya paman-paman ya, mohon maaf. Saya tidak bermaksud mengkonfrontir di sini paman Juslin Sola. Saya hormati karena paman mau belajar di sini.
dan Ya, ya. paman filosofi juga datang dengan sopan. Jadi yang saya makanya yang selalu disalahpahami oleh teman-teman Protestan ketika orang Katolik berbicara sola fide itu salah. Mereka memandang sola fide yang diimani oleh Protestan zaman sekarang, di mana ada penjelasan bahwa iman yang baik akan menghasilkan perbuatan yang baik. Seperti itu kan penjelasannya sola fide yang dipahami oleh Protestan sekarang kan. Ya, betul, betul. Nah, sementara orang Luther pun Katolik mikir gitu juga berbicara, kok, Mas. Betul, ya, betul. Sama, Luther juga sama. mikir gitu juga, iya. Ya, pasti begitu. Pasti Nah, ada. Cuman kayak kalau kata Romo tadi, definisi iman Luther yang salah. Definisi iman menurut Alkitab itu bukan kayak yang Luther maksudkan gitu sih kalau kata Romo, penjelasan Romo. nah, tunggu. Betul, Saya Ada bicara, iman saya bicara, tetapi tidak ada sola, oke? Ada ya, iman. saya tidak bicara ada sola. ini, saya bicara ini. Kenapa saya bicara ini? Kenapa surat Luther menjadi penting? Karena ketika orang Katolik berbicara sola fide-nya Luther, itulah sola fide yang dianatema di Konsili Trente. Dan di Konsili Trente surat ini diikutkan. Kalau Anda baca dokumennya Konsili Trente, surat nomor 13 ini diikutkan loh. Menjadi sebagai tolak ukur bahwa sola fide yang dipahami Luther itu salah. Jadi surat ini penting, bukan surat ini kita salah mengerti atau apapun. Di Konsili Trente di zaman itu memang hal ini menjadi konsen utama dari Konsili Trente itu. Karena sola fide-nya Luther disangkut pautkan dengan apa yang dia tuliskan dalam surat dan beberapa tulisan-tulisannya yang lain menjelaskan tentang sola fide-nya, itu sorry to say ajaran heretik. Bagaimana bisa Luther, seorang yang omong tentang indulgensi lalu mengajar orang untuk kan tidak masuk akal. Luther tidak pernah menolak indulgensi, Pak. Oke, tahan dulu. Tolong buka Tunggu, tesis nomor sebelum ayat saya tambah sedikit. Ini 33. kafe saya sebelum ayat ini Baik, saya masuk di baca Luther tidak tolak indulgensi. Justru dia bilang barang siapa yang menolak indulgensi dianatemakan. Kayak tolong baca tesis ke-73 kalau tidak salah. Satu, Romo. Satu Romo, 71, maaf. 71 Romo. Tolong Sudah dibaca. hafal semua. Coba ya maaf, tapi itu ke belakang omong tentang indulgensi. Oke. Konsentrasi di tesis 71. Mungkin Jusli engkau tidak pernah bongkar tesisnya Luther, di sini engkau lihat bagaimana Luther mempertahankan indulgensi, oke? Ya, Angels. Iya. Baca sudah. Oke, siapa yang punya? Kau punya kah? Baca kah? Atau Punya, bentar, Pak. oke, silakan. Bentar, Pak. Yuk. Saya buka Oke. langsung dari PGI ya. Ya, PG-nya langsung Paman. Saya open cam. Kelihatan ya. Ini 95 dalil Luther dari langsung PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Jadi saya nggak ngambil dari sumber manapun. Sumbernya dari Protestan sendiri. iya. Langsung ke poin 71. Ini ya, poin 71. Kelihatan ya, 71. Ini bahasa Latinnya, ini bahasa Inggrisnya. Saya langsung ke bahasa Indonesianya. Atau langsung ke bahasa Inggrisnya dulu deh. Soalnya bahasa Indonesianya masih ada surat di situ. Padahal bahasa Inggrisnya nggak ada surat, sini nggak ada letter. Ya. Bahasa Inggrisnya, let him who speak against the truth concerning papal indulgency be anathema and accursed. Ya. Ini dulu ini. Let him who speak against the truth concerning papal indulgency be anathema and accursed. Sekarang kita ke bahasa Indonesianya. Ingat, di sini tidak ada kata letter ya. Nggak ada kata letter sama sekali. Letter Tidak ada berarti satu surat. kata pun letter. Tapi di bahasa Indonesia, menurut PGI, ada surat di sini. Ini yang agak rancu. Karena ada kata surat. Tapi nggak apa-apa, kita hilangkan kata suratnya. Biarlah orang yang berbicara menentang kebenaran pengampunan dosa paus terkucil dan terkutuk. Jadi siapapun yang menentang tentang indulgensi, kata Luther itu terkucil dan terkutuk. Anatema. Luther sendiri yang ngomong loh. Ya. Itu Bukan kan dia kami. masih posisi Katolik toh?
Ya, ini kan 95 tesisnya menentang Katolik, Om. Betul, betul. Ya. Maka tadi saya bilang dia tidak keluar dari Katolik sebetulnya itu. Kalau saya lihat. Sebenarnya begini, posisinya Luther itu adalah kebencian kepada Paus. Ya. Ya, bisa. Sampai dia mau mati pun masih benci. Dia kaget 10 tahun, tahun 1527, hanya 10 tahun pergerakannya itu, Lutheran itu sudah ada 400 denominasi. Gisli yang kau tahu itu, dan dia kecewa sekali. Oke, Romo. Dan dia kecewa besar. Makanya saya bilang Luther tanpa pangeran Jerman, kayak pamit yang jelaskan tidak ada guna. Iya. Karena pangeran Jerman mau ambil kembali harta karun dan tanah-tanah yang milik oleh gereja. Maka Luther itu adalah kambing hitam bagi pangeran Jerman. Situasi politik. Iya. Romo, saya mau turun, saya boleh bilang Oh, ya. kalimat terakhir nggak, Romo? Oh ya, silakan saudaraku. Santai saja di sini. Oke. Dari yang Romo jelaskan tadi, yang saya tangkap itu begini, Romo. Ini tolong dikonfirmasi ya, Romo. Sejauh iman itu dipahami dalam iman yang dituliskan oleh penulis Perjanjian Baru, yaitu iman sebagai dasar intelektual yang kuat, maka memang mungkin iman dilepaskan Saya tidak dari pernah bilang perbuatan. dasar intelektual, oke? Oke, atau dasar apa ya? Dasar persetujuan yang kuat lah gitu ya, Romo. Maka saya Persetujuan kembali kepada kata aslinya, emunah, Iya, kebenaran, Akar yang kuat, akar yang kuat. akar yang kuat. dasar yang Kalau- kuat, wadas yang perkasa, oke? Kebenaran. Oke. Sejauh Saya iman tidak dipahami bilang akar seperti itu, intelektual. maka memang mungkin iman itu dilepaskan dari perbuatan. Tapi sejauh iman itu dipahami dalam bentuk modern sebagai keterlibatan subjektif yang total terhadap sesuatu yang diimani, itu memang nggak mungkin dilepaskan dari perbuatan, Romo. Ya, Dari betul. menurutku Oke, kita hanya pertanyaan berbeda di saya. soal definisi iman aja. Filosofi, saya mau tanya engkau. Engkau Iya, lihat Romo. air sungai. Engkau lihat air sungai. Makin jauh dari hulu, dari mata airnya makin keruh atau tidak? Boleh diulang pertanyaannya, Romo? Lihat air sungai, makin dekat ke sungai ke laut, air sungai itu makin Ya. keruh, makin kotor atau tidak? Makin kotor. Supaya engkau mau, supaya mata air engkau mau supaya air itu jernih, engkau harus kembali kemana? Ke sumber. Dekat sumber lah. Kembalilah ke sumber. Jangan bilang iman temporanea, iman masa ini, kembali ke sumber. Oke? Kamu siapa tuh? Gereja apa sumbernya? Elang jangan tambah lagi, Elang. Saya tahu maksud Romo kembalilah sih. ke sumber. Supaya air yang kamu minum itu jernih. Jangan minum air yang dekat laut, pasti kotor semua. Tapi saya mau tambah yang apa yang ditegaskan oleh Philip ini juga benar, karena ini untuk saya dia ini Protestan sejati. Yang pertama, salah satu karya Luther untuk menegaskan yang ditegaskan oleh Philip ini tadi, saya mengerti pikirannya. Ini sebenarnya salah satu karya Luther yang diterbitkan tahun 1525 tentang De Servo Arbitrio, perhambaan kehendak. Luther melihat bahwa keselamatan manusia bukan merupakan usaha manusia yang berkehendak bebas. Ya, bukan merupakan usaha manusia yang berkehendak bebas, melainkan rahmat Allah yang dianugerahkan kepada setiap orang yang percaya. Sehingga doktrin ini untuk saya sudah masuk sungguh-sungguh di Philips ya. Jadi untuk saya dia Protestan sejati yang sebenarnya dasarnya di situ, De Servo Arbitrio itu, perhambaan kehendak itu. Terima kasih, itu saja. Makasih banyak, Jadi Protestan Romo sejati. pamit, Romo Cafe, Oke. dan teman-teman semua. Belajar cari kebenaran dan kebenaran membebaskanmu, oke? Iya, Romo. Amin. Makasih banyak, Romo. Cari kebenaran seperti ini filosofi. Seorang anak muda mau cari siapa itu Tuhan Allah. Dan kebenaran tentu Tuhan Allah. Dia pergi ke seorang guru, orang bijak. Orang bijak itu membawa dia ke sungai.
dan dia pegang kuat-kuat kepalanya filosofi, dia kasih masuk di dalam danau. Lalu sudah berapa menit begitu, anak muda itu dia angkat lagi. Kasih masuk lagi. Selama 3 kali, setelah itu guru itu tanya, apa yang engkau butuhkan ketika kepalamu ada di dalam air? Dia bilang bernapas. Makanya guru itu bilang begini, demikian pun pencarianmu tentang Tuhan Allah dan kebenaran. Seperti engkau mendambakan udara ketika engkau ada di dalam air. Jangan pernah berhenti untuk mencari udara. Woi, mantap. Mantap, mantap. Makasih banyak Romo, makasih banyak. Yuk. Makasih banyak Romo Nenu. Siap. Mantap. Salam dari Ninuk. Mantap. Salam. Oke teman-teman. Wih, sudah jam 1 nih. Esok jam 2 nih, bahaya Kali sekali. jam 2 ini malam. Oke, kita berhenti ya. Untuk Seru, pembahasan saya- banyak pelajaran. Ini siapa masih ada kayak ini? Oh ya, masih ada di atas yang saya. Ini Jaslin. Siap. Masih Sola. Siap, Saya, Kasih. untuk Jaslin, informasi saja untuk Kasih. Jaslin ya. Siap, Coba Kasih. Jaslin buka-buka di Google atau di mana saja. Itu ada beberapa karya Luther. Ya, Saya kira Jaslin ini Protestan sejati, istrinya Katolik sejati. Sekedar referensi untuk Jaslin. siap. Coba lihat, baca beberapa karya Luther. Yang pertama, Perdebatan melawan Teologi Skolastik 1517. Yang kedua, 95 dalil tahun 1517. Ya. Yang ketiga, sakramen yang penuh berkat dari tubuh mistik yang kudus dan benar tahun 1519. Siap. Yang keempat, pembuangan Babel untuk gereja tahun 1520. Yang keberapa lagi ini? Yang kelima, tentang kebebasan seorang Kristen tahun 1520. Yang keberapa? Keenam, kepada kaum bangsawan Kristen Jerman tentang perbaikan masyarakat Kristen tahun 1520. Dan yang ketujuh, mengenai tatanan peribadatan tahun 1523. Dan yang terakhir tadi yang saya sebutkan, the servo arbitrio atau perhambaan kehendak. Di situ kita bisa mengerti seluruh dasar pemikiran teologis Luther yang berlandaskan pada Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Baik. Yang nanti ditambahkan hanya, padahal itu aslinya tidak ada hanya iman, oleh iman. Ya. Sekian dan terima kasih. Romo pamit, bisa tambahin 1 nggak? Boleh sih. Tambahin 1 on the Jews and their lies. Ya. Ya. Itu pemikiran Luther ada di sana semua. Ya. Tapi Baik. engkau jangan baca yang gara-gara tulisan Luther terjadi itu untuk orang-orang Ibrani ya. Atau nanti Yang atau terakhir nanti tadi lebih itu lengkap on the Jews and their lies. Jaslin. Ya begitu. Ya. Makanya itu aja. Nanti lebih lengkapnya ada di YouTube saya. Tulis saja itu karya-karya Luther, pamit Nino, itu pasti ada. Oh ya, baik. Saya nanti ini, ya Romo, nanti saya coba ini ya, saya buka Ya. di YouTube. Ya. Karya-karya Luther. Ya, baik. Tulis Itu nama baru sola YouTube saya grazia, pamit Nino belum lagi iPhone. yang baru sola fide, belum sola grazia, sola Itu scrittura baru satu lagi. sola. Ya, siap. Siap. Ya. Ya, terima kasih banyak. Demikian Romo supaya Salam buat ibu. si Jaslin lebih mengerti. Jaslin, kamu tahu bahwa Martin Luther itu mengatakan Yesus itu berzina 3 kali. Itu lagi. Kamu sudah pernah baca itu tulisannya? Terlalu menggema, Pak Lang, terlalu menggema suaranya, saya kurang terlalu jelas. Pernah baca nggak tulisan Luther bahwa Yesus itu berzina 3 kali sama wanita? Pernah baca nggak? Saya lebih senang baca Alkitab. Waduh, berat kamu. Ya, saya senang baca Alkitab daripada baca tulisan itu. Iya. Saya minta maaf. Saya belajar dari Romo berdua ini, saya rasa baik sekali. Pak Lang juga terima kasih banyak, mengingatkan baik juga. Kan kita dalam proses mencari kebenaran kan harus mau terbuka supaya kita juga ya
beriman yang benar dengan dan ikuti perbuatan itu saya pikir baik. Jadi saya lebih memilih membaca Alkitab, dan saya dan istri juga hampir tiap hari kami baca Alkitab sambil belajar, ya sambil dengar-dengar YouTube juga. Dan kebetulan saya juga ya saya Protestan tapi sering dipakai pelayanan di gereja Katolik banyak. Saya bantu koor juga di gereja Katolik, jadi dan kebetulan memang saya punya latar belakang juga karena nenek mama Katolik. Jadi saya Luar biasa Muat. ya apa enggak? Luar biasa Muat. Apa enggak? Oke. Kalau engkau baca kitab suci, tapi engkau harus baca. Baca kitab suci punya empat tujuan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat, Sofia ada di sini. Sofia engkau bantu dulu. 2 Ayat Timotius 3 ayat 16. Ayat 16. 16. Ayat 16 ya. Ada 4 hal itu. Menunjukkan kesalahanmu, dan yang keempat adalah mengajar dalam kebenaran. Siap. Jadi kalau orang kasih tunjuk salah menurut kitab suci, engkau harus ikut Jangan bangkang Siap. lagi. Siap. Kenapa? Karena 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu yang tadi engkau baca dan ajaranmu. Sebab dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu sendiri dan semua keluarga yang ada pada di situ yang mendengarkan engkau. Jadi jangan ajar miring-miring. Amin. Yo. Ya, demeng. Kai berkat. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, Yo. terima kasih. Kai pamit berkat. Ya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, berlimpah syukur kami haturkan kepadamu atas berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas pembelajaran kami pada malam hari ini. Engkau telah membuka pikiran dan hati kami untuk lebih mengenal Engkau melalui firman dan sabda-Mu, agar kami boleh beriman kokoh dan kuat akan Yesus yang kami ungkapkan di dalam kehidupan harian kami melalui perbuatan-perbuatan baik kami. Berkatilah kami dan istirahat kami pada malam hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan istirahat kita pada malam hari ini senantiasa dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih untuk semuanya. Kawan-kawan. Romo Juslin. Terima kasih. Terima kasih Om Juslin. Hebat. Terima kasih banyak. Manoliate dan semuanya. Oke. Untuk Manado, untuk Kelang, Teman di bawah yang sudah tip-tip. Sumatera, untuk Iya. Yo, Malam baik terima kasih. semua, malam Selesai baik, tutup ya, malam baik. Malaysia, Alfred. Iya, bilang Dan seperti semua mati tadi sempat naik dan yang Wis ni lanukan Kip. Salvet.